Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan juga syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hidayah dan juga limpahan karunia-Nya lah kita semua dapat bertemu bersilaturahmi dalam acara Zoom kelas Sasin pada malam hari ini. Dan juga tak lupa salawat serta salam semoga Allah senantiasa akan mencurahkan rahmatnya kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabatnya, dan juga yang mana beliau adalah Nabi yang membawa syafaat dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapatkan syafaatnya pula di yaumul akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu semua, selamat malam dan juga selamat bergabung kembali setelah lama kita libur ya, Bapak Ibu semua. Gimana nih kabarnya untuk Bapak Ibu semua? Alhamdulillah sehat? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat nih untuk Ibu Rena dan juga Bapak Ibu semua yang lainnya juga ya. Dan juga hari ini bertepatan pada tanggal 14 Februari, juga berbarengan dengan pemilu juga, yang pastinya Bapak Ibu juga sudah mencoblos pilihannya ya, Insya Allah. Dan juga malam hari ini kita akan melanjutkan modulnya juga, modul B, dan mudah-mudahan kita juga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan untuk dari segi pesertanya, hari Rabu malam itu masih sama, Alhamdulillah masih kompak, masih bersama-sama, dan juga ada tambahannya dari Ibu Hedi, beliau akan melanjutkan modulnya juga, modul B yang akan selalu bergabung di hari Rabu malam bersama kita semua. Dan juga di sini Pak Ustadz Ali juga sudah bergabung. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Syifa. Gimana nih kabarnya Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah walafiat. sehat ya. Ini pada malam hari ini kita akan belajar modul baru nih Pak Ustadz, modul B Ya, ya. betul. Apakah sudah siap Pak Ustadz? Insya Allah. Alhamdulillah. Baik kalau begitu Bapak Ibu semua dipersiapkan terlebih dahulu untuk segala tulisnya, baik itu catatannya, mushafnya dan juga modulnya yang udah Syifa share sebelumnya melalui WhatsApp grup ya. Barangkali ada yang bertanya, mau ditanyakan nanti, boleh silakan langsung ditanyakan kepada Pak Ustadz. Dan alangkah baiknya kita mau mengawali acara Zoom ini dengan mengucapkan hamdalah Bismillahirrahmanirrahim bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Waktu tempatnya kita serahkan kepada Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz. Ya, syukran Teh Syifa. Alhamdulillahirabbil alamin anzalal Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu al-hadits. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ibu-ibu sekalian. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Pada kesempatan malam hari ini Allah takdirkan kita bisa bertemu kembali ya ibu-ibu sekalian dan alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat dan insya Allah tentunya dalam keadaan bersemangat untuk senantiasa melanjutkan kembali yang sempat kita bersambung ya materinya insya Allah ya. Dan insya Allah meskipun kita sudah libur cukup lama, tapi libur ini kita manfaatkan ya. Jadi kita pun juga sebetulnya bukan liburan ya, tapi mengevaluasi dan memaksimalkan kembali apa-apa yang kurangnya ya. Seperti itu. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini pada malam hari ini Ibu Bapak sekalian bisa hadir dan insya Allah kita akan lanjutkan materi yang sudah kita siapkan dan sudah saya sharekan juga ya, sudah kita sharekan modul B ya. Jadi tahsinnya adalah tahsin 1 tapi modulnya adalah modul B. Baik, Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, kita akan sapa terlebih dahulu ada siapa saja yang hadir di sini. Ada Ibu Sri ya, Pak Hari ya, alhamdulillah, Ibu Heidi. Nah ini, Assalamualaikum Ibu Heidi.
Waalaikumsalam Alhamdulillah. Ustaz. Ini Gimana baru kabar Ustaz? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah bisa bergabung di kelas ini Bu Iya ya. Ustaz. Alhamdulillah ya. Iya Ustaz. Oke. Iya iya iya. Mudah-mudahan waktunya pas dan juga apa namanya bisa mengikuti Bu ya. Baik, dan yang lainnya Ibu Sri, Pak Hari dan Ibu Handayani, Ibu Lukluk Hamdayani, terus Ibu Rena, yang lainnya masih belum bergabung ya. Kita sambil menunggu insya Allah. Dan ada beberapa peserta juga yang izin ya. Mudah-mudahan sehat selalu dan juga mudah-mudahan Allah mudahkan, Allah lancarkan segalanya ya. Baik, Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahannya pada malam hari ini, berikan kemudahan kelancaran untuk belajarnya dan insya Allah mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan mulai melanjutkan materi modul B. Nah, ya, sebagaimana yang sudah kita sampaikan, sudah saya sampaikan sebelumnya, di Tahsin 1 modul A ini, di modul A sebelumnya ya, kita membahas mad panjang 2 harkat ya. Dan mudah-mudahan masih ingat nih ibu-ibu sekalian ya. Baik, untuk mengawali kita akan memurojaah dulu ya. Untuk mengawali kita akan memurojaah terlebih dahulu ibu-ibu sekalian. Baik, kita awali dengan rumus. Nah, biasanya kalau misalkan sudah ke rumus, berarti itu modul A itu kira-kira rumus apa yang kita pelajari ya. Dan membaca mad panjang 2 harokat atau ketika kita ingin mengetahui tanda mad panjang 2 harokat, cara mudah dan praktisnya dengan rumus apa? Bapak Ibu sekalian, masih ingat? Silakan. Rumusnya apa? 3, 2, 2. Rumus angka 3, 2, 2. Tiganya apa? Bapak Ibu sekalian, tiganya apa? 3, 2, Misalnya untuk 2. Nah, tiganya apa? alif Ayo. fathah bertemu Fathah alif. dulu ya. Oke. Fathah. Jadi yang Ya. kita ucapkan, yang 3 itu adalah fathah. Fathah, Ya. fathah, fathah. Nah, terus kalau misalkan yang 2-nya apa? Kasrah ya. Kasroh, kasroh. Kasrah. Kalau yang 2 lagi dhammah. Domah, domah. Nah, ya. Oke, fathah, fathah, fathah. Ada 3. Apa saja? Fathah bertemu Fathah bertemu alif, fathah bertemu alif. alif bengkok, Fathah dan bertemu fathah alif bengkok. berdiri. Fathah berdiri. Nah, ya, kita murojaah dulu. Kasrohnya ada 2. Apa saja? Kasroh? Kasroh bertemu ya, sukun, Ya. dan kasroh Sukun. berdiri. Nah, dan kasroh berdiri. Dhammahnya ada 2, Pak Bu. Apa saja? Domah bertemu wawu sukun, Dhammah dan bertemu domah sukun. terbalik. Nah, dan dhammah terbalik. Alhamdulillah masih ingat ya. Mudah-mudahan apa namanya untuk materi-materi seperti ini melekat ya dan insya Allah mudah untuk diingat ya. 3, 2, 2. 3-nya fathah, 2-nya kasroh, 2-nya lagi adalah dhammah. Fathah bertemu alif, fathah bertemu alif bengkok, fathah berdiri, kasroh bertemu ya sukun, kasroh berdiri, dan dhammah bertemu sukun, dhammah terbalik. Itu adalah pembahasan di mad panjang 2 harakat di modul bagian A ya. Modulnya masih modul tahsin tapi bagiannya bagian A. Sudah di-sharekan juga yang update-nya, update-annya yang sudah di-sharekan dan insya Allah latihannya sudah sesuai ya. Meskipun sebelumnya kita apa namanya latihannya di modul bagian A yang sebelumnya ya. Tapi insya Allah sudah diupdatekan, bisa dimurojah kembali untuk Bapak Ibu sekalian. Baik, Ibu Bapak sekalian, pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas yang namanya mad far'i ya. Tapi untuk pembahasan di modul B ini kita tidak akan terlalu memperdalam istilah mad far'inya. Nanti insya Allah di modul C mungkin kita bisa bahas ya. Tapi tentunya akan saya sampaikan saja ya insya Allah. Baik, untuk mengawali sepertinya kita akan bertilawah dulu ya. Seperti biasa kita akan membacakan Quran Surah Al-Fatihah ya. Oke, sebelum ke Al-Fatihah, senantiasa kita praktekkan pola mad panjang 2 harkat. Ya, baik seperti biasa kita akan coba satu kali dulu ya, atau istilahnya ditalkinkan dulu saya satu kali semua satu kali ya. Polanya seperti ini. Bana bana baununa binabina baini buna. Bana bana baununa binabina baini buna. Silakan 1, 2, 3.
Bana 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 baunu nabi nabi nabaini. Yuna Bana bana baunu nabi nabaini. Nabaini Buna. Oke. Untuk Ibu Heidi, nah ini Iya Ustaz. kalau pertemuan sebelumnya sampai mana nih kira-kira? Apa saya lupa lagi soalnya, Bu? Itu dia Ustaz. Jauh itu Ustaz karena saya juga Oke, lupa oke. sini jaringannya Lupa Merauke ya. waktu itu lagi. Iya, Masya Allah ya. Aduh, kalau Merauke begitu Berarti itu belum Ustaz. ya? Nah, itu nanti Iya ada belum ini. polanya ya. Ini belum Hmm. Ustaz. Iya, iya. Oke, nggak apa-apa, insya Allah ya. Mengikuti saja dulu ya, Ibu ya. Iya Ustaz. Oke, mengikuti aja dulu. Iya Ustaz Baik. siap. Insya Allah ya. Oke, siap. Semangat, Bu. Yang lainnya siap ya? Sekarang kita akan coba baca bersama-sama. Polanya kita praktekkan 2 kali. Ya, polanya praktekkan 2 kali. Lalu nanti langsung masuk ke Quran Surah Al-Fatihah. Ya. Baik, langsung saja. Nggak apa-apa sama-sama. Meskipun suaranya semua masuk ya, nggak apa-apa. Ya. Siap. Kita mulai. 1, 2, 3. بنى بوننا بنبينا بين بونا بنى بوننا بنبينا بين بونا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Oke, alhamdulillah. Siap. Kita masuk kembali kepada mad far'i. Siap ya? Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Allah mudahkan, Allah lancarkan di modul B ini. Karena semakin kita meningkat ya pembahasan kita, semakin nambah juga levelnya nih, ibu-ibu sekalian ya. Sehingga nanti semakin menantang lagi. Kalau kita di mad panjang 2 harokat, misalkan pembahasannya kita mengenal 7 tanda dengan rumus 322 ya. Terus kita juga mengenal cara baca mad panjang 2 harakatnya ya dengan pola yang tadi kita praktekkan ya. Nah, sehingga nanti kita akan nambah level lagi nih ibu bapak sekalian ya. Semakin kita melanjutkan dari modul A ke B, nah itu ya nambah level insya Allah ya. Tapi mudah-mudahan level ini ketika kita tambah tapi sama ketika kita pelajari, mudah-mudahan mudah untuk kita pahami ya insya Allah. Baik. Berkata Al-Imam Sulaiman Al-Jamzuri dalam nazomnya. Ini disimak saja dulu ya. Beliau mengatakan bahwa wal akhirul far'iyun mauqufun ala sabab ka hamzin au sukunin musjalan. Yang artinya adalah dan mad yang lain disebut dengan mad far'i, yaitu yang tergantung pada sebab tertentu seperti hamzah atau sukun. Nah, itu ya. Bagi ibu-ibu sekalian, misalkan masih bingung ini apa pembahasan apa yang akan dibahas. Ini tidak usah pokoknya bengongin aja dulu ya. Bengongin aja dulu kata Ustaz Salma seperti itu ya. Kata guru kita Syekh Khanopa seperti itu. Jadi ketika kita belajar apalagi bab seperti ini nih ya. Bab istilah dan juga para imam tajwid ya. Para ahli-ahli tajwid, ulama tajwid mengatakan dan juga Al-Jazari, terus Al-Jamzuri ya, banyak sekali. Seperti nazom-nazomnya yang seperti ini ya. Baik, ini kita lewat saja dulu insya Allah. Nanti akan kita bahas, tapi belum waktunya ya. Maka dari itu saat ini di modul ini kita sedang membahas mad far'i. Akan tetapi ingat ibu bapak sekalian, fokus ke cara baca, ke amalinya ya, ke prakteknya. Karena nanti untuk istilah-istilah seperti ini akan dibahas di lain waktu insya Allah ya. Baik, kita mulai. Pembahasan di pembahasan di modul B ini, yaitu kita akan membahas yang namanya mad muttasil dan mad munfasil.
dibaca panjang 4 sampai 5 harakat. Nah, kita fokusnya ke sini dulu nih, Bapak Ibu sekalian ya. Kita fokusnya ke bawah aja. Nah, ini nih, yang ini ya. Dibaca panjang 4 sampai 5 harakat. Nah, kita fokusnya ke sini aja dulu ya. Untuk nama-nama istilah nanti akan kita bahas ya. Pokoknya kita fokus ke cara praktek bacanya. Berarti di modul sebelumnya kita membahas tentang mad panjang dua harakat beserta cara bacanya ya. Nah, sekarang kita akan membahas di mad panjang 4 sampai 5 harakat. Gitu aja dulu ya. Siap, kita awali Ibu Bapak sekalian. Oh, ini praktek. Nah, ini Ibu Heidi ya, untuk pola terbaru yang ini ya. Jadi nanti insya Allah kalau misalkan Ibu ingin mempraktekkan, nanti ada rekamannya di Teshipa, mungkin Teshipa nanti bisa bantu ya untuk pola mad yang ini. Insya Allah nanti di-sharekan ke Ibu Heidi ya. Baik, kita lanjutkan karena ini sudah kita praktekkan ya. Kita masuk ke pembahasan inti. Oke, kita zoomkan dulu. Nah, di sini mad. Rumus praktis mengenal tanda panjang mad 4 sampai 5 harakat. Nah, ya seperti biasa. Di Sobat Ngaji ini banyak rumus-rumus atau insya Allah tanda-tanda yang dapat memudahkan Ibu Bapak sekalian mengenal mad tersebut ya. Salah satunya gimana caranya? Apabila ada tanda alis. Nah, ini pernah saya bahas ya. Kira-kira Ibu Bapak sekalian pernah melihat tanda seperti ini di dalam Al-Quran? Sering pasti ya. Dan apakah dibaca panjang atau tidak? Misalkan ya, ada yang membaca panjang, ada yang tidak juga, ada ya seperti itu. Nah, yang sudah hafal insya Allah akan jadi murojaah, dan yang belum tahu ya, yang sudah tahu ya, afwan, yang sudah tahu menjadi murojaah, yang belum tahu menjadi ilmu baru insya Allah ya. Baik. Nah, untuk mengenal mad panjang 4 sampai 5 harakat, Ibu Bapak cukup mengenal tanda alis bertemu dengan hamzah. Nah, hamzah ya, ini hamzahnya yang seperti kepala ain, atau tanda alis bertemu dengan alif yang berharokat. Nah, ini istilah mudahnya ya, istilah mudahnya dulu ya. Jadi gini, nah lihat di sini. Untuk mengetahui mad panjang 4 sampai 5 harakat, kita cukup melihat tanda. Yang pertama ada tanda alis bertemu dengan hamzah. Oke. Contohnya yang sawaun. Nah, ini ya. Terus berikutnya alis bertemu dengan alif berharokat. Contohnya adalah fiha, ada alis bertemu alif berharokat, abadan. Nah, kalau misalkan Ibu Bapak sekalian melihat tanda ini di dalam Al-Quran, maka ini termasuk mad panjang 4 sampai 5 harakat. Gitu ya. Jadi kita bisa mengetahui yang mana 4 harokat, yang mana 2 harokat dari tanda ya. Kalau yang 2 harokat, yang itu rumus 3-2-2 saja. Kalau misalkan yang 4 harokat, kita cukup mengenal atau dilihat, ditinjau dari tanda alis bertemu dengan hamzah seperti itu ya. Siap, kita testing dulu nih Ibu Bapak sekalian ya. Ingat, mad panjang 4 sampai 5 harokat yaitu tandanya alis bertemu dengan hamzah dan alis bertemu dengan alif berharokat. Istilahnya alif berharokat saja dulu. Meskipun nanti ada nama yang khususnya memang ya. Tapi kita cara yang pertama adalah melihat dari segi bentuk aslinya. Bagi para pemula ini disebutnya hamzah ya, dan ini disebutnya alif gitu ya. Bagi pemula karena beda kan dari bentuknya ya. Nah, kita sebut saja dulu alif berharokat. Ya, nanti ada pembahasannya insya Allah ya. Baik, Ibu Bapak sekalian, kita akan testing terlebih dahulu ya. Siap, kita kembalikan ke sini dulu. Biasa ya, kita sembunyikan terlebih dahulu. Kita awali dengan absennya di sini. Ibu Sri terlebih dahulu, silakan. Tanda mad panjang 4 sampai 5 harokat ada berapa tanda, Bu? Apa saja? Sebutkan yang tadi. Ibu Sri, Assalamualaikum. Ada, Bu? Gimana, Pak Ustaz? Oke, sebutkan tanda mad panjang 4 sampai 5 harokat yang tadi, Bu. Apa saja cirinya? Alis ketemu hamzah. Oke, alis ketemu hamzah, terus? Alis ketemu
Alif berharokat. Oke, sip ya. Oke, berikutnya Ibu Handayani. Ya. Langsung Bu, Iya, cirinya sebutkan lagi. tanda alis bertemu dengan hamzah Mhm. dan tanda alis bertemu dengan alif berharokat. Masya Allah, tabarakallah. Berikutnya Pak Hari, Pak Hari. Masya Allah, Pak Hari, gimana Pak? Tanda alis ketemu hamzah Iya. dan tanda alis ketemu alif berharokat. Gitu ya. Ibu Heidi, silakan. Sebutkan yang tadi. Alis bertemu hamzah, alis Mhm. bertemu alif berharokat, Iya, Ustadz. Ibu Rena Mutia, silakan langsung. Tanda alis bertemu dengan hamzah, tanda Mhm. alis bertemu dengan alif berharokat. Masya Allah, tabarakallah. Ya. Mudah tidak, Ibu Bapak? Mudah sekali ya. Jadi kalau misalkan kita perhatikan nih, tanda mad itu lebih banyak berarti di 2 harakat ya. Ada 7 tanda kan ya, 3, 2, 2. Ya, untuk dipermudahnya adalah 3 itu fathah, fathah, fathah 3 kali ya. Fathah bertemu alif bengkok, fathah berdiri. Terus ada kasrohnya ada 2. Kasroh bertemu ya sukun, kasroh berdiri. Domahnya ada 2, domah bertemu waw sukun, domah terbalik. Insya Allah itu mudah. Apalagi 2 nih. Kalau ini tandanya cuma alis bertemu hamzah, alis bertemu alif berharokat. Ingat, alifnya harus berharokat ya. Karena ada nanti pertemuan apa namanya? Kalau nanti gini nih. Ada bentuknya itu ada alis, tapi ada alif yang tidak ada harokatnya. Nah, ini tidak termasuk ya. Jadi tidak termasuk tanda tersebut ya. Jadi tanda mad panjang 4 sampai 5 harokat itu tetap di alis bertemu hamzah, alis bertemu alif berharokatnya seperti itu ya. Baik, kita lanjutkan. Nih, Ibu Bapak sekalian, sebelum ke sini kita kan sekarang sudah sudah bisa mengetahui tanda mad panjang 4 sampai 5. Sesudah mengetahui tanda, tentunya kita bagaimana cara bacanya, gitu ya. Nah, sedikit saya akan bantu di sini untuk mengukur ketukan seberapa banyak atau seberapa panjang mad panjang 4 sampai 5 harokat itu, ya. Baik, kita lihat di sini, Ibu Bapak sekalian. Di sini ada nah ini ya. Untuk memudahkan praktek membaca mad 4 sampai 5 harokat cukup dengan ukuran 3 ketukan huruf hijaiyah. Tuh, 3 ketukan huruf hijaiyah dalam kurung lamban. Nah, ini 3 ketukannya lamban atau 5 ketukan huruf hijaiyah. Sepertinya saya akan perlihatkan terlebih dahulu rumus yang di akhir ini. Nah, ini ya. Ini di halaman terakhir. Ini di halaman terakhir ada ya. Kita akan spillkan sedikit ya. Kita lihat dulu Ibu Bapak sekalian. Keterangan. Salah satu di antaranya membaca mad akan sempurna dengan jalan talaki. Oh ya, akan sempurna dengan jalan talaki. Di mana proses peserta membaca atau murid membaca di hadapan guru. Nah, ketika ada yang keliru ataupun kurang panjang atau terlalu panjang, kurang dengungan atau kurang dengungan, itu langsung diperbaiki oleh guru. Itu adalah jalan talaki ya. Kita belajar secara langsung di hadapan guru kita, yakni membaca di hadapan guru tuh ya, di sini. Terus adapun ukuran mad dengan menggunakan ketukan, ini salah satu metode untuk memudahkan mengukur kadar harakatnya. Mayoritas ukurannya adalah 2, 4, 6. Maka saya di sini cantumkan 2, 4, 6-nya ya. Nah, di sini kita lihat Ibu-ibu sekalian, ada ketukan irama lamban, ada ketukan irama cepat gitu ya, atau ketukan huruf. Nah, kalau ketukan huruf itu cepat, seperti kita mengucapkan abatasa gitu ya. Abatasa gitu ya. Nah, itu ketukan huruf. Tapi kalau ketukan irama yang lamban itu yang lamban. Tek tek itu ya. Nanti kita akan coba pelajari. Nah, kita lihat di sini ada huruf yang berwarna merah adalah jumlah harakat. Tuh ya, kita lihat. Kalau misalkan hurufnya ada 2 berarti 2 harakat ya. Terus kalau misalkan ada hurufnya 4, 1, 2, 3, 4 berarti 4 harakat. Kalau misalkan hurufnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 berarti 6 harakat gitu kan ya. Pada umumnya kan gitu ukurannya ya. Kalau 2 harakat berarti 2 ketukan.
Kalau 4 harokat, 4 ketukan. Kalau 6 harokat, 6 ketukan. Pada umumnya seperti itu. Tapi di sini ada metode yang memudahkan, lebih mudah insya Allah. Karena kalau misalkan dengan ketukan cepat itu agak apa namanya, agak terburu-buru gitu kan ya. Bahkan sulit untuk kita sesuaikan. Ya, jadi perlu latihan dulu ya, perlu latihan dulu. Contoh misalkan, kalau 2 harokat lebih mudah ya. Bismillah, Bismillah, tek tek, ya. Tapi kalau misalkan 4, Idza ja, oh kan agak sulit untuk mengetuknya itu ya. Maka dari itu nanti ada ketukan yang lamban, lebih mudah ya. Jadi kalau misalkan ketukan lamban seperti ini kan ada 3 nih. Tuh ada 3 ketukan ya. Ini biar apa? Biar sinkron. Kalau saya bikinkan seperti ini, insya Allah biar sinkron. Karena apa? Ketika ibu bapak melihat 2 ketukan, itu kan 2 harokat sudah pasti ya. 2 harokat, 2 ketukan. Tapi kalau ini 4 harokat kok jadi 3 ketukan? 6 harokat kok jadi 4 gitu kan ya. Nah, di sini dibahas apa namanya? Di sini diperjelas tuh ya, bahwa 4 harokat itu adalah nih ini, ketukan 3 ini yang ini. Jadi ketukan lamban. Jadi nanti 2 huruf ini bernilai 1 ketukan ya. Jadi kalau misalkan ini yang 2 ketukan ini berarti 4 harokatnya ini. Nah, berarti ketukan yang ketiga itu adalah ketukan ketika membunyikan huruf yang di depannya gitu ya. Nanti kita bisa rasakan. Contoh nih. 3 ketukan, Ibu Bapak sekalian. Contoh segini. 1, 2, 3. Nah, ya gitu ya. Kita kembali ke pembahasan yang tadi. Nah, kita lihat di sini. Tuh, lihat ya. Kita lihat 5 ketukan cepat nih ini ya. 5 ketukan cepat berarti yang 4 harokatnya yang mana, Bu? Pak, ini berarti ya. Tuh ya, ini 4 harokatnya. 1 harokat, 2 harokat, 3 harokat, 4 harokat. 5 ketukan kelimanya adalah huruf yang dibaca. Ya. Nah, sedangkan di sini ketika ketukan lamban kita lihat, ketukan lamban itu berarti 2 ketukan huruf hijaiyah, ya, 2 ketukan cepat bernilai 1, ya. Maka dari itu kita lebih baik praktek langsung biar terbayang, ya. Siap. Kita coba praktek dulu, Bu. Berarti 3 ketukan ya yang kita baca. Bana ba ana. Nah, itu ya. Bana ba ana, harus ketukan lamban ya, jangan gini bana ana. Nah, itu cepat, ini lamban ana, bana ana. Nah, gitu ya. Sekarang saya contohkan metode yang kedua, yaitu 5 ketukan cepat. Nah, ya berarti yang atas Ibu Bapak sekalian, yang ketiga itu yang saya sampaikan tadi, ketukan huruf yang kita baca setelah mad, ya, setelah mad panjang 4 harkat. Yang bawah pun juga sama. 5 itu adalah setelah mad panjang 4 harkat. Sekarang akan saya coba praktekkan yang ketukan cepat. Diperhatikan ya. Berarti ketukan cepat itu seperti ini. Kita coba testing ya. Testing. Siap. Di sini coba Pak Hari. Coba bacakan huruf ini Pak Hari. Contoh sebentar. Huruf A, ba, ta, sa gitu ya. Nah, silakan dicoba Pak Hari ini. Dibaca saja sesuai bunyi dan juga sesuai urutan. Ya, gimana kira-kira dibacanya Pak? A, ba, ta, Secara sam. langsung, disambung. Abatasa. Itu ya. Abatasa. Itu adalah nilai dari mad 4 harakat. Abatasa. Kalau kita dibunyikan a semua misalnya. A. Idza jaa a. Idza jaa a. Nah, jadi ketukan kelimanya itu adalah huruf yang dibaca gitu kan ya. Oke, sekarang kita praktek yang ini nih. Oke, di sini lumayan agak rumit tapi nggak apa-apa. Nanti kita ketika praktek langsung ke ayatnya lebih mudah ya. Tapi ini saya bahas dulu karena apa? Penting sekali untuk ibu bapak mengetahui ketukan asli madnya, yaitu dengan ketukan huruf hijaiyah, abatasa segitu ya, dengan ketukan lamban, biar sinkron ya. 2 harakat dibaca 2 ketukan, 4 harakat dibaca 3 ketukan, gitu ya, 3 ketukan lamban. Nah, ketukan cepatnya gini berarti. Berarti a gitu ya. Bana a. Bana a. Nah, itu ya.
Bana ba 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 a. Nah, itu adalah nilai 4 harokat. Berarti kalau digabungkan menjadi bana ba a. Nah, bana ba ana. Nah, itu ya. Sekarang mulai kita 3 ketukan, Ibu Bapak sekalian, ya. Jadi ketukannya segini. 1, 2, 3. Jangan terlalu cepat. Ya. Contoh di bawah nih. Nah, kita praktekkan yang ini biar lebih mudah. Karena ini tanpa ketukan. Kalau yang atas 3 ketukan lamban, yang kedua 5 ketukan cepat, yang ketiga tanpa ketukan. Siap, kita praktek sekarang tanpa ketukan. Maksudnya ba-nya dibaca panjang tapi diketuk 3 kali gitu ya. Siap, seperti ini. Bana ba ana. Nah, itu ya. Bana ba ana. Bisa terdengar ketukan saya, Ibu Bapak sekalian? Terdengar tidak? Terdengar sedikit ya? Ah, Ya. gitu. Oke, Masya Allah, tabarakallah. Baik, kita akan coba ya testing. Saya praktekkan dulu 2 kali. Bana ba ana. 1 kali lagi. Bana ba ana. Nah, ketukan ketiga langsung ke ana. Ya, oke. Siap. Coba kita kita coba Ibu Sri dulu, silakan. Ini yang pola ini, langsung saja. Pakai 3 ketukan. Bana ba ana. Silakan. Ana. Bana. Ibu Sri dulu, Ibu Sri. Ana ba ana. Oke, diulangi 1 kali lagi, Ibu. Bana ba ana. Nah, kurang lebih segitu ya, Ibu Sri ya. Dipertahankan, Bu. Segitu, Bu. Ukuran 4 harokat. Oke. Ukuran 4 harokat segitu ya. Baik, kita lanjutkan. Oke, siap. Kita sekarang akan coba sesuai urutan di sini saja biar lebih mudah ya. Oke, Ibu Ratna Handayani. Silakan Ibu Ratna Handayani dulu. 3 ketukan ya. Ya, mulai. Masih di mute Ibu Ratna. Masih di mute? Iya. Ya. Silakan, Bu. Bana ba ana. Oke, pertahankan Bu segitu ya ukurannya. Oke, bagus. Berikutnya sebentar. Ini ada ya. Oh, Ibu Zainul sudah ada ya? Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Maaf Ustaz. Alhamdulillah. Sudah menyimak barusan Bu cara bacanya? Ya, yang mana? Benabana ya? Yang ini yang paling bawah, ya. Oh iya. Ba-nya dibaca 3 ketukan gini. Bana ba ana. 3 ketukan irama lamban. Iya. Bana ba ana. Nah, segitu ya. Bana ba ana. 1 kali lagi, Bu, coba. Bana ba ana. Kurang 1 ketukan, Bu. Bana ba ana. Nah, ya. Ketukan ketiga ke anaknya. Oh, ya. Nanya kurang 1 ya? Ya, ba-nya kurang 1. Oh. Bana ba ana. Nah, sedikit lagi, Bu. Biar pas. Oh. Bana ba ana. Terlalu cepat. Ketukannya agak lamban sedikit. Itu ketukan 4 apa 5, Ustaz? 3, Bu. Yang ini nih, yang bawahnya. Ini yang bawah ini, Bu. Nah, ini tanpa diberi ini ya. Jadi kalau misalkan kita praktekkan itu yang ini nih. Kita mempraktekkan yang ini. Ya. Bana ba ana. Nah, cuman sekarang kita sempurnakan. Bana ba ana. Nah, oh ya. Coba. Bana ba ana. Oke, cukup segitu, Bu. 4 harokat itu ya. Ya, segitu. Silakan, Bu. Bana ba ana. Ah, ini kurang. Oh, kurang ya? Jadi ketukannya gini, Bu. Ya. Jadi ketukannya gini. Tek tek tek. Nah, di situ pas ketiga itu langsung ke ana. Bana ba ana. Nah, itu. Bana ba ana. Toyib. Tabarakallah. Itu, Bu. Yang itu. Ya, Ibu Zainun ya. Oke, dilatih lagi, Bu, sambil di mute boleh dilatih lagi ya biar nanti konsisten karena mad panjang 4 harokat ini nanti
akan ada satu ayat itu ada yang dua gitu kan ya, harokat yang 4 harokatnya ada 2 yang berdampingan, ada yang 3 gitu kan ya. Jadi harus dikonsistenkan ya. Siap, kita lanjutkan yang berikutnya. Ibu Ratna Afwan. Ibu Rena Mutia. Silakan. Bana ana. Kurang Bu. Bana ana. Kurang satu ketukan. Bana ana. Itu pas ya. Jadi nanti sebetulnya para ulama tajwid mengatakan bahwa sebetulnya tidak bisa diketuk ya, untuk mad, untuk dengungan ini sebetulnya tidak bisa diketuk. Tidak matematis ya. Tapi ada metode yang bisa kita praktekkan. Sebagaimana tadi di lembaran terakhir ya. Nah, di sini dibahas yang tadi ya, Afwan, ini belum lengkap. Udah ya. Nah, jadi adapun ketukan, ini hanya salah satu metode untuk memudahkan ibu bapak sekalian untuk mengukur harokatnya, ya. Jadi bisa dengan ketukan. Tapi ketika bertalaki itu bukan hanya ketukan lagi, tapi feeling atau feeling murid dan guru harus sama, gitu ya. Makanya ada talaki, ada proses talaki itu biar menyamakan, ya, menyamakan satu feeling, gitu kan ya, bahwa 4 harokat ukurannya segitu, ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Berikutnya barusan Ibu Rena Mutia. Pak Hari silakan Pak Hari. Ana. Satu kali lagi Pak. Ana. Sip, bagus, thayyib. Berikutnya Ibu Heidi. Silakan. Ana. Nah, jangan sampai terputus, disambungkan Bu, diulangi. Ana. Oke. Ketukannya agak lamban sedikit. Ana. Agak lambat sedikit lagi. Ana. Taib, sip, bagus. Oke. Yang lainnya ada yang belum dipanggil? Udah ya? Ibu Nur Laila sudah hadir belum? Belum ya? Belum, Pak Ustadz. Belum, oke, sip. Oke, semuanya sudah ya. Baik, alhamdulillah. Nah, itu untuk mempraktekkan. Sekarang kita akan praktekkan di polanya. Nah, ini ya. Ini polanya baru nih. Kalau misalkan mad panjang 2 harokat, bana baununa bina baini buna, bana baununa bina baini buna. Nah, itu yang 2 harokat. Sekarang yang 4 harokat gini. Kurang lebih hampir sama, cuman kita praktekannya ada yang 4 harakatnya, Bapak Ibu sekalian ya. Cap. Ana. Kita pisah dulu yang 2 harakat biar terbayang polanya ya. Ana semuanya. Ana. Silakan. Ana. Oke, kalau ini sudah biasa ya 2 harakat. Sekarang yang 4 harakatnya gini. Ana. Nah, saya sampaikan kembali, masih ingat Ibu Bapak sekalian di modul di modul A ya, di modul A kalau misalkan ada huruf yang berharokat fathah tanwin harus digimanakan ini? Masih ingat Bapak Ibu? Kalau ada fathah tanwin dibaca berapa harakat kira-kira? 2. 2 ya. 2 Dua gitu ya. Yang mad iwad itu tuh Bapak Ibu sekalian ya. Sedikit kita murojaah sedikit biar lebih paham ya. Nah, ini pun juga ada yang baru Ibu Heidi biar lebih paham. Baik, di sini. Nah, ini nih. Nah, ini Bapak Ibu sekalian ya. Nah, ini sudah diupdate jadi lebih oke. Nah, ini catatan termasuk mad 2 harakat apabila fathah tanwin di akhir tuh ya. Apabila fathah tanwin di akhir, bukan alifnya, Bu. Ini kan di sini ada alifnya nih. Ya. Bukan alifnya tapi fathah tanwinnya. Yang asalnya hasidan menjadi hasida. Nah, seperti itu ya. Hudan menjadi huda. Itu ya. Terus di sini ada aliman menjadi alima. Nah, itu ya. Ini pun juga sama yang tadi di modul B. Nah, di modul B juga sama. Di sini ada fathah tanwin. Dibaca a.
gitu ya. Jadi fokusnya ke fathah tanwinnya, bukan ke alifnya. Karena ini kebetulan di sini alifnya ada, cuman tidak dimunculkan karena pertemuan alif, hamzah dan alif itu tidak kalau dari segi huruf berdampingan itu ya tidak apalagi alif itu kan tidak menerima harokat ya. Jadi tetap nanti dibacanya adalah tanwinnya gitu ya. Jadi sebetulnya alif ini tidak mempengaruhi karena yang mempengaruhi panjang itu bukan alif yang ini tapi tanwinnya. Kan asalnya kan an ya. An. Nah, kan asalnya an ya. An menjadi a gitu ya. Jadi ada pergantian dari nun tanwin menjadi a. Biar terbayang nih ibu-ibu sekalian. Jadi gini, kalau kita pisahkan gini nih ya. Ini kan a ya. Nah, ini a tanda alis an. Nah, gini, an itu kan a dan nun sukun. Nah, gini ya. An. Nah, nun ini diganti, makanya disebut iwad itu sama halnya seperti badal. Kalau badal kan mengganti. Iwad juga sama mengganti. Cuman kalau badal itu mengganti huruf hamzah, kalau iwad itu mengganti nun sukun. Nah, ini ibu sekalian tuh. Jadi nun sukunnya diganti jadi mad gitu. Jadi alif ya. Itu ya. Oke, siap, sudah paham ya insyaallah. Afwan, a ya. Silakan. Nah, gitu ya. Hamzahnya fathah tanwin dibaca 2 harakat. Berikutnya. Siap, kita praktek sama-sama dulu ya. Bana silakan. 1 2 3. Oke, nanti kita satu-satu ya. Kalau ini digabung dulu. Siap. Berikutnya tak. Tanata anata silakan. Nah, gitu ibu sekalian ya. Nah, ini jadi nanti hurufnya itu sebetulnya bisa dirubah-rubah seperti yang di pola bana-bana ya. Di pola bana-bana itu diganti-ganti bisa aununa ina, ini pun juga sama. Nah, cuman saya cantumkan hanya 3 huruf saja ya untuk memfokuskan ke cara baca mad panjang 4 sampai 5 harkatnya ya. Baik, untuk polanya Ibu Bapak sekalian sama dengan pola yang 2 harokat. Jadi ada 2 irama ya gini. Ya saya praktekkan dulu. Ana gitu ya. Ana seperti itu ya. Alhamdulillah. Baik, siap, kita akan testing coba dulu ya per orang dulu. Jadi membacakan pola dulu ya. Seperti biasa di metode yang sudah kita susun, ini kita lancarkan terlebih dahulu di polanya ya. Sehingga nanti sesudah lancar pola kita baru mudah untuk praktek insyaallah ya. Baik, siap, kita mulai dari Ibu Ratna Handayani. Silakan. Dari mulai Hamzah dulu, Bu. Anak A. Yuk. Anak Bagus. Oh ya. Ya. Sedikit lagi. Anak Nah, kurang yang ini Bu, yang keduanya kurang, disamakan. Difokuskan, disamaratakan ukurannya. Nah, cuman mad 2 harokatnya kepanjangan Bu. Nah, sedikit lagi. Kalau diketuk seperti ini.
nyambung Bu ya. Ana gitu. Coba satu kali lagi. Ya. Anak 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 Ini Bu, yang akhirnya masih kurang panjang. A-nya. Ini anak masih kurang panjang yang alisnya. Iya iya. Ya, disamakan dengan alis yang pertama ya. Iya. Difokuskan ke sana Bu, silakan. Anak 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 Nah, ini pas. anak Nah, ini agak kepanjangan sedikit gak apa-apa ya. 4 sampai 5 ya nantinya ya. Oke, segitu Bu. Dipertahankan Bu, pertahankan. Yuk, yang banyak Bu, belum. 3 huruf. 3 huruf. 3 Bana huruf. bana ba anaba. Nah, kepanjangan. Diulangi Bu, kepanjangan. Bana bana ba anaba. Sip. Bana bana ba anaba. Gitu. Oke, sudah cukup ya. Nah, ini masuknya 5 harokat, Bu. Masuknya 5 harokat, nggak apa-apa ya. Tapi diusahakan 4 ya, yang lainnya. Ibu juga coba nanti 4, agak dikurangi sedikit. Nah, dikurangi sedikit ya. Oke, sudah cukup. Berikutnya huruf ta. Masih Ibu. Tanata. Hati-hati. Tanahnya hati-hati. 2 harakatnya kepanjangan. Coba dengan ayunan Bu, biar lebih mudah. Tanah. Anata. Kepanjangan Bu, kepanjangan. Agak kurangi sedikit. Ayo, siap. Mulai fokus ke ukurannya harus sama karena ada 2 ya. Nanti ada yang 3 atau 4 kalau nggak salah Bu. Ketika satu ayat itu ada 4 alis ya, maka harus konsisten. Coba praktek lagi. Anata. Iya. Anata. Kepanjangan. Tak 2 harokatnya kepanjangan Bu, hati-hati. Coba dengan ayunan. Tak 2 harokatnya jangan sampai tanah. Nah, kepanjangan. Tanah. Nah, itu. Anata. Iya. Tanata. Kepanjangan. Anata. Oke, Masya Allah, tabarakallah. Masih 5 Bu, masih 5 ya, nggak apa-apa. Ya, tinggal dilatih nanti ya, dilatih. Biar nanti lama-kelamaan kita akan terbiasa nanti insya Allah ya. Nambah, nambah 4 harakat ya. 2 harakat sudah oke, 4 harakat. Nah, cuman hati-hati, 2 juga Bu. 2 juga harus dikondisikan. Untuk memudahkan, 2 ketukan saja atau 1 ayunan ya. Bana baununa binabi. Nah, itu yang pola itu ya. Oke, cukup ya. Ibu Ratna Hadayani nanti dicoba lagi ya. Berikutnya kita lanjutkan dulu. Ibu Sri, silakan dari mulai ana. Silakan. Oke, kurang keluar Bu suaranya, coba sedikit lagi. Agak dekat dengan mikrofonnya. Iya. Oke, alhamdulillah. Sip, tayyib. 4 harakat. Ba. Ba yang akhirnya sepertinya agak kurang Bu, masih kurang. Bana ba ana ba.
Bana bana ba ana ba agak panjang sedikit. Bana bana ba ana ba. Nah, segitu. Oke. Baik. Tak Bu, huruf ta. Tana tana ta ana ta Mhm. tana tana ta ana ta. Alhamdulillah tabarakallah. Sip, seperti itu Bu. Alhamdulillah. Pertahankan ya. Nanti akan ini baru baru pola. Nanti praktek ayat ya. Harus sama. Berikutnya Ibu Zainun silakan. Masuk. Huruf hamzah dulu Bu. Ayo, sudah masuk Bu? Mikrofonnya coba on kan? Iya. Iya, silakan. Ana 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 Iya. Oke? Oke, sudah oke Bu. Mantap. Oh lagi ya? Lagi Ana dua pola kan? Dua pola. Ada yang tekan, ada ah, yang ambang. ini. Ana ana Sip, toyib. Ba. bana bana ba ana ba bana bana ba ana ba Ba sedikit lagi Bu. Yang akhir akhir. Satu ketukan bana lagi. bana ba ana ba Iya. bana bana ba ana ba Itu ya. Harus satu piling, harus satu piling ya. Jadi nanti kerasa. Nanti kalau kalau ibu bapak semua sudah belajar ya biasanya ya, udah belajar ketika kita mengkoreksi yang lain itu lebih mudah. Oh, kurang panjang atau terlalu panjang gitu ya. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Oke. Huruf ta Bu, huruf ta. tanata tanata nata anata Iya. tanata nata anata Kurang akhirnya Bu, ke akhir itu agak kurang sedikit. Aina yang kurang. A-nya ke a Oh, apa ta nah itu taknya ya. taknya. Tanata nata anata Hmm. tanata nata anata Nah, masih agak kurang ya. Agak rancu Bu, kurang. Tanata anata tanata nata anata nah biasanya A-nya ada dua cara. Apa bukan A-nya yang kurang bukan panjang. A-nya, bukan Oh, A-nya Bu, tapi taknya, taknya yang alisnya, yang tanya alisnya. kurang. Jadi kalau ya kurang satu ketukan sedikit lagi, yang tak Oh, akhirnya ya. Nah biasanya gini Bu, ada dua metode ya. Kalau saya biasanya praktekkan, Afwan kita, nah seperti ini nih. hmm. Oh, video saya nggak ada nih. Oh itu ya. Nah biasanya apa saya biasanya gini Bu, kalau misalkan biar lebih mudah ya. Nah ini kan jarak nih, jarak 4 harokat ini nih ya. Nah apa segini misalkan. Tanata anata nah gitu ya. Jadi apa pas balik lagi seukuran. Kalau misalkan nggak pakai ketukan atau misalkan dengan ayunan. Ana tanata nata anata nah itu ya. Jadi satu ukuran ya. Coba Bu, satu kali lagi. Siap, sebentar. Kita share screen terlebih dahulu. Oke, sebentar. Tanata satu, dua, tiga, empat. Nah, sip, sudah ada Bu, silakan. Tanata tanata nata Nah, hati-hati ini juga dijaga, Oh, dijaga 2 harokatnya. Tanata sedikit. tanata nata anata Nah, tanita nata anata alhamdulillah. Nah, itu Bu ya. Jadi sama banget ya. Kerasa banget insyaallah ya. Baik, syukran Ibu Zainun tabarakallah ya.
Kita lanjutkan. Ibu Rena Mutia, silakan. Dari muralnya Hamzah. Anak-anak, 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 anak-anak. Segitu. Sip. Ini 4 harakat. Cukup. Berikutnya. Bana. Bana, 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 Sedikit bana, lagi, Bu. Sedikit lagi. Sedikit lagi, Bu. Agak kurang 1 ketukan ujung. Yang ujung ya. Yang tengah sudah oke. bana, 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 Mm-mm. bana, 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 Segitu. Sip. Baik. Berikutnya. Huruf ta. tanah, 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 tanah. Segitu. Nah, terus bayangan yang lainnya, Bu, bisa dipermudah seperti ini. Kan kalau misalkan 2 harokat itu kan 1 ayunan ya. Contoh, bana bana gitu ya. Nah, berarti kalau 2 harokat 1 ayunan, kita coba diayunkan 2 kali. Ya, untuk metode ya, tapi tidak diperuntukkan untuk praktek ketika kita baca Al-Qur'an ya. Contoh, bana bana. Dia bana bana gitu ya. Kalau misalkan ingin diayunkan ya, tapi memang nggak disarankan seperti itu. Cuman untuk latihan boleh. Ya. Gitu, Bu. Bana bana gitu ya, diayunkan. Nah, cuman karena saya nggak biasa gitu kan, jadi agak agak gimana gitu kan. Jadi lebih mudah memang diluruskan. Bana bana ba ana ba gitu ya, kurang lebih. Itu mah hanya teknis saja ya. Bisa Ibu lakukan beberapa metode. Bisa dengan 3 ketukan, bisa dengan diayunkan 2 kali ya hurufnya, terus bisa dengan feeling ya, feeling diukur misalkan dengan tangan kita gitu kan ya. Nah, itu yang lebih kuat itu nanti feeling ya. Karena kata para ulama tajwid pun juga ini ukuran mad ataupun ukuran dengungan di dalam Al-Quran itu tidak matematis. Nggak bisa dengan ketukan, tapi harus dengan talaki. Kalau misalkan guru menyampaikan kurang panjang, maka ditambah. Kalau misalkan terlalu kepanjangan, maka dikurangi. Gitu sih sebetulnya ya. Oke, kita lanjutkan. Alhamdulillah. Tadi Ibu Rena Mutia sudah ya? Sampai tak ya? Alhamdulillah, tabarakallah ya. Siap, kita lanjutkan. Berikutnya Pak Hari. Pak Hari, silakan Pak Hari. Hamzah dulu, Pak. Ana 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 ana. Oke. Sedikit lagi. Ana ana. Oke, Tayyib. Berikutnya ba. Bana bana ba ana ba Ba-nya kurang. kurang. Agak kerasa kurang panjang di akhirnya Pak. Yang ini yang ba terakhir. Ini rata-rata di ba yang terakhir. Yang tengah sudah pada oke, sudah pas cukup insyaallah. Bana bana ba ana ba bana ba gimana Zat? Ya, Tayyib seperti itu Pak tadi. Bana bana ba ana ba Sip, bagus. Alhamdulillah. Berikutnya ta. tanah tanah ta ana ta Iya. tanah tanah ta ana ta Seperti itu Pak Hari ya. Ini afwan Pak Hari kalau misalkan terlalu ketinggian ya, karena mayoritas ibu-ibu ini ya luar biasa ya. Biasanya gini nih, ibu dan bapak kalau digabungkan itu pitch iramanya itu beda. Kalau ibu-ibu segini biasa-biasa ya. Coba saya cek ibu-ibu sekalian, kalau segini iramanya
apa ketinggian nggak di ibu-ibu? Bana bana ba atau sedang Bu? Kenapa? Nggak Sedang tinggi kok. ya? Tuh, Sedang. sedang. Tapi bagi bapak-bapak itu luar biasa Bu, tinggi banget. Iya, John. Tinggi banget ya. Betul ya? Nah, biasanya gini, kalau misalkan ukuran untuk Bapak ya, misalkan di sini karena ada Pak Hari, biasanya gini Pak. Bana bana ba ana ba Yo dicoba Pak Hari. Tak tana tana ta ana ta coba segitu. Tanata, nata, anata, Suara tanata. bapak-bapak gini, Bu. Ya. Itu. Apaan? Ya nggak apa-apa Pak. Ini hanya contoh saja ya. Iya, Nah itu memang pengalaman ketika apa namanya di satu Iya, tadi kebetulan. majelis Ke gitu kan ya. bawah, ke bawah. Pasti bapak-bapak yang akan ngebawa apa? Ya pasti bapak-bapak harus mengikuti ibu-ibu biasa ya, nggak apa-apa. Tapi masih kejar nih. Pak Hari bagus ya, suaranya Iya. tinggi berarti ya. Oke, Tayyip. Berikutnya kita lanjutkan. Ibu Heidi silakan. Udah bisa ini Ibu Heidi? Ya. Mudah-mudahan bisa mengikuti silakan. Coba. Ustaz. Insya Allah. Coba. Ana Oke. Oke. Nah, ini memang yang harus hati-hati di akhir ya. Yang alis di akhir. Ini rata-rata hampir-hampir sedikit sekali apa namanya? Sedikit lagi lah ya. Bisa jadi setengah harokat lagi ataupun satu harokat lagi ya, seperti itu. Huruf ba, silakan Ibu Heidi. Bana bana ba ana ba bana bana ba ana ba Nah, ini 4 harkat ya, sudah. Oke, berikutnya. anata nata Kurang Bu, kurang. nata Kurang. Masih 3 harkat. Ditambah satu ketukan lagi jadi 4 harkat. Tanata nata anata anata nata anata tanata nata anata Alhamdulillah. Segitu Bu. Oke, sudah bisa kebayang ya. Nah, perlu Masya latihan Allah, tetap Ustaz. ya. Untuk konsisten Iya, itu Ustaz. memang tidak mudah ya. Untuk konsisten itu memang tidak mudah. Ya, bukan Iya, sulit Ustaz. ya, tapi tidak mudah. Iya, Ya. Kalau kita bilang sulit agak Iya, terlalu Ustaz. ini ya, tapi tidak mudah untuk mempraktekkan atau mengkonsistenkan. Karena nanti di dalam Al-Quran itu ada yang satu ayat kalau nggak salah di Quran surah An-Nisa ya. Kalau nggak salah ada 5 tuh. Ada 5 alis berdampingan. Itu harus sama gitu kan ya. Makanya 5 kali 4 saja itu berapa ya, berapa harokat tuh. Oke, baik. Iya, Ustaz. Alhamdulillah Ibu Bapak sekalian, tabarakallah ya, semuanya bisa mempraktekkan. Nah, saatnya sekarang nih Bapak Ibu sekalian, saatnya sekarang mempraktekkan potongan ayat. Kalau pola sudah oke, insya Allah untuk potongan ayat pun juga akan oke ya, insya Allah. Amin ya robbal alamin, insya Allah ya. Baik, sebelum ke sana, ternyata di sini kita akan bahas terlebih dahulu tentang tanda alis. Nah, gini nih ya. Kita sebelumnya Bapak Ibu sekalian siap? Sekarang kita simak ada wawasan yang perlu diperhatikan. Ada ilmu yang perlu dicatat juga, silakan ya. Di sini kalau kita belajar dari awal tadi, Ibu Bapak ketika mengetahui mad panjang 4 harokat dari apa Pak Bu? Mengetahui tanda alis bertemu hamzah, dan tanda alis bertemu dengan alif berharokat. Alif berharokat, betul. Nah, sekarang saya contohkan seperti ini. Di sini huruf apa? Ba, ya. Betul. Ditambah alif menjadi Ba. Ba. Oke. Terus ditambah ada alis bertemu dengan hamzah menjadi Ba. Gitu ya. Kalau misalkan fathah tanwin menjadi a gitu kan. Ba a. Nah, gitu kan ya. Nah, sekarang catatannya adalah saya akan coba hapus alisnya. Jadi berapa harokat kira-kira Ibu Bapak sekalian? 2 harokat. Pasti bingung. 2 harokat atau tetap 4 harokat?
2 harokat. Oke. Dua. Apa alasannya Bu kalau 2 Bu? Fathah ketemu Karena alif. tidak ada Fathah bertemu alif. Tidak ada alis. karena tidak ada alis. Betul. Ya, baru Alasannya itu dulu ya. Ingat, alasannya itu dulu. Hmm. Karena tidak ada alis, Ustaz. Karena nggak dipanjang itu karena tidak ada alis. Kan tadi kata Ustaz, kalau misalkan ada alis bertemu hamzah, baru mad panjang 4 sampai 5 harokat. Sekarang malahan alisnya nggak ada, berarti nggak sinkron tuh. Nggak ada alis bertemu hamzah, berarti nggak ada 4 harokat. Sekarang kita akan bahas ya. Karena ini penting sekali untuk kita bahas ya. Nah, sekarang gini Bapak Ibu sekalian, lihat. Saya baca dulu ya. Siap. Di sini mulai agak harus fokus Ibu Bapak sekalian. Fokus matanya. Simak ya. Terjadinya panjang mad 4 sampai 5 harkat. Oke, terjadinya ya. Jadi ketika ba itu kan gak ada mad ya. Ba. Terus ketika ada ba berarti ada terjadi tuh ya. Terjadinya apa? Ketika dibaca ba 2 harokat, Bu. Ini kan asalnya ba. Terus ketika ada ba, ada terjadinya pertemuan apa ini? Pertemuan fathah bertemu Fathah ketemu alif. Nah ya. Nah sekarang di sini terjadinya mad panjang 4 sampai 5 harokat. Lihat di sini Bapak Ibu sekalian. Bukan hanya karena adanya tanda alis. Nah itu catat dulu ya. Jadi mad panjang 4 sampai 5 harokat ternyata bukan hanya karena adanya tanda alis. Berarti bukan tanda alis yang ciri utamanya. Ya, bukan hanya tanda alis. Akan tetapi terjadinya panjang mad 4 sampai 5 harokat karena pertemuan mad 2 harokat. Nah, ini Bu. Nih, lihat. Pertemuan mad 2 harokat ini mad 2 harokat bukan Pak, Bu? Ya. Fathah bertemu alif. Mad 2 harokat ya, betul ya? Nah, pertemuan mad 2 harokat dengan huruf hamzah. Tuh, lihat. Pertemuan mad 2 harokat dengan hamzah. Oke, kita lihat di sini sekarang. Pertemuan mad 2 harokat dengan hamzah. Tuh. Berarti ini berapa harokat nih kira-kira? 4. 4 harokat. Karena apa? 4 harokat. Pertemuan mad 2 harokat bertemu dengan hamzah. Nah, gitu ya. Oke, contohnya ini. Contohnya lihat. Ini Ibu Bapak sekalian dibaca berapa harokat? 4 harokat. Alasannya karena apa? Yang pertama dulu yang menjadi ada alis bertemu dengan hamzah. Jadi dibacanya sawaun. Betul tidak? Ya. Betul tidak Bapak Ibu sekalian? Betul. Ya. Sekarang saya hilangkan alisnya. Kira-kira jadi berapa harokat? 4 harokat. Tetap 4 harokat. Sip, toyib. Alhamdulillah. Berarti paham ya. Jadi tetap Ibu Bapak 4 harokat. Ya, ini kan nih. Kalau yang ini sawaun. Kan karena ada alis bertemu dengan hamzah. Ini sudah tentu ya. Sudah tentu karena kita belajar tadi alis bertemu hamzah 4 sampai 5 harokat. Tapi ketika alisnya angkat, alisnya dihilangkan, apakah masih 4 harokat? Ya masih, karena kalimatnya pun juga sama, itu saja. Sawaun. Berarti Bapak Ibu sekalian, tanda alis ini bukan tanda yang utama, melainkan terjadinya panjang 4 sampai 5 harokat adalah pertemuan mad 2 harokat yang 322 Pak Bu ya. Yang 322 ya. Jadi semua mad yang 32 mau fathah berdiri, mau kasroh berdiri, mau doma terbalik gitu ya. Selain fathah bertemu alif juga bisa. Ya, pokoknya mad 2 harokat. Pertemuan mad 2 harokat dengan hamzah berarti ciri atau yang menyebabkan panjang itu adalah mad bertemu dengan hamzah. Bertemu dengan hamzah. Nah, gitu Bu ya. Baik. Kita lanjutkan dulu. Kalimat yang berikutnya. Fiha abadan. Ini dibaca berapa harokat? 4 harokat. 4 harokat. Oke, siap ya 4 harokat ya. Bisa mengetahui 4 harokat dari mana, Ibu Bapak? Tanda alis bertemu dengan alif berharokat. Nah, itu yang kita pelajari di awal ya.
Karena Ya. pertemuan dengan alis bertemu dengan alif berharokat. Sekarang saya hilangkan alisnya. Nah, jadi seperti ini. Kira-kira menjadi berapa harokat? Tetap 4. 4 harokat. 4 harokat. Tetap. Karena apa yang menyebabkan panjang? Karena ada mat 2 harokat 2 harokat bertemu dengan Alif berharokat. berharokat. alif berharokat. Oke. Sekarang yang kedua catatannya. Ketika abadannya saya hilangkan, Ibu Bapak sekalian. Abadannya saya hilangkan ya. Coba saya hilangkan abadannya. Nah, ini saya hapus kurang lebih seperti ini. Kira-kira fihanya dibaca 2 harokat atau 4 harokat? 2 2. harokat. Kenapa? Karena itu mat 2 Fathah harokat. Fathah ketemu alif. Karena fathah bertemu Fathah bertemu dengan alif. alif. Ya. Oke, sudah siap Ibu Bapak? Ketika diadakan lagi abadannya menjadi 4 4 harokat. harokat. 4 harokat. Oh. Abadannya ada, Ibu Bapak ya, abadannya ada, tapi Bapak Ibu sekalian berhentinya di sini. Berarti berapa harokat? 2. 2 2. harokat. Oke, siap. 2. Testing sekarang ya, siap. Fokus. Testing sekarang. Ini huruf apa? Apa? Sebentar. Ini huruf apa Bapak Ibu sekalian? Ba saja. Contoh. Ba. Ketika ditambah alif menjadi Eh, ba. ya, Ketika Ba. ditambah hamzah jadi berapa harokat? 4. 4. Ba. Berapa? 4 4 harokat. harokat. Oke, sekarang ba ini ditambah alif berharokat. Jadi berapa harokat? 4. 4. 4 harokat. Ketika alifnya dihilangkan jadi berapa harokat? 2. Ketika ditambah alis berapa harokat? 4. 2. Hati-hati. Hati-hati. Hati-hati Bu, hati-hati. Siap. Ketika alisnya dihilangkan berapa harokat? 2. 2. Ketika ditambah alis berapa harokat? 4 Kalau dia harokat. buntu 2. 2 tetap. Tapi tidak ada ambiar Oke. ya. Tidak Ada yang 4, siapa tadi yang 4? Biar Iya, saya paham. tapi tidak 4. Saya Ustaz. Iya. 2. Jadi sebetulnya sama-sama gini. Tidak ada Oke. alif berharokat. Nah, Ya. betul gitu. Nah, itu. Ingat Ya. penyebab, ya, ingat penyebab, ya. Kenapa Bapak Ibu sekalian ini saya angkat? Karena ternyata nih kita lihat ya di sini. Ternyata di Mushaf Al-Quran Indonesia yang kita pegang, yang Ibu Bapak pegang, ini ada beberapa kalimat yang harusnya ada tanda alis, ini nggak ada. Lihat ya. Nih lihat. Beberapa contoh kasus kekeliruan pembaca. Ya, jadi kasus kekeliruan pembaca ya. Jadi ini pengalaman saya belajar mengajar. Salah satunya saya yang belajar pun juga keliru gitu kan ya. Nah, jadi kasus kekeliruan pembaca di dalam Mushaf Al-Quran Indonesia, ingat Bu, Pak ya. Mushaf Al-Quran Indonesia. Kita nanti bandingkan ke Mushaf Madinah. Nanti kita akan cek ya. Yang tidak disertai tanda alis ternyata ada Pak Bu. Ada ayat yang tidak disertai tanda alis. Salah satunya di Quran Surah Al-Baqarah ayat 286. Bapak Ibu baca ini, berapa harokat kira-kira naknya? Berapa harokat Ibu Bapak naknya? 2. 2. Karena apa Bu, Pak? Karena Ada Tanda fathah bertemu alif. Betul. Jadi dibacanya warhamna, gitu ya. Oke, yang belakangnya nih. Waghfir lana dibaca berapa harokat di sini? 2. 2 Dua. harokat. Harokat. Memungkinkan tidak menjadi 4 harokat kalau saya kasih tanda alis? Tidak. Ya, Tidak atau mustahil? mustahil. Mustahil. Mustahil, betul ya. Mustahil ada alis karena di depannya ada Wow. huruf apa? Ada wawu, nggak nyambung, nggak akan. Ya, mustahil betul ya. Nah, sekarang yang ini Bapak Ibu sekalian bisa tidak menjadi 4 harokat? Lihat dulu Kira-kira. seterusnya. Betul. Kata Pak Ari, lihat dulu hurufnya. Di depannya huruf apa? Kita lihat ya. Sambungannya. Survei membuktikan. Nah, lihat huruf. Ya, bisa. Nah, ini nih. Tuh, ya. Bisa. Bisa ditambah. Ternyata bertemu dengan alif berharokat, Bapak Ibu sekalian. Maka dari itu harus dibaca panjang Panjang. 4 sampai 5 harokat. Ketika apa? Wasol atau wakof? Asal.
ketika Wasol. wasol. Masuk. Ketika wakof, Bapak Ibu sekalian, warhamna, 2 harakat. Dilanjutkan, anta maulana. Nah, tapi ketika diwasolkan, waghfir lana warhamna anta. Ya. Sudah terbukti ya Ibu Bapak ya, ternyata di Mushaf Al-Quran Indonesia ada yang tidak diberikan tanda alis. Kita survei ke Mushaf Madinah. Kalau misalkan Bapak Ibu sekalian ada yang memegang Mushaf Madinah boleh ya. Tapi di sini saja mudah. Kita coba cek dulu ya. Kalau Al-Baqarah ayat terakhir Afwan sebentar ya. Siap, saya bantu cepat dulu Bu Pak. Di sini ya. Berarti halaman berapa ini? Halaman 49 ya, halaman 49. Sebentar, mohon ditunggu. 49 ya, halaman 49. Nah, 49. Nah, ini Pak Bu lihat di sini. Ini nih, tuh, lihat Pak Bu. Ini Madinah nih. Ini Madinah. Di Mushaf Madinah ada alisnya tidak? Warhamna, nih lihat. Nah, warhamna. Ini Al-Baqarah ya yang tadi. Warhamna ada alisnya? Ada. Ada. Kalau di Mushaf Madinah itu ada. Cuman di Mushaf Indonesia saja yang tidak ada tanda alisnya. Seperti itu ya. Oke. Contoh yang lain Bapak Ibu sekalian. Contoh yang lain. Di Quran surah Al-Baqarah masih 195. Ya. Boleh ini apa sebetulnya tidak usah dicatat juga ada modulnya ya. Nah, kira-kira Bapak Ibu sekalian ini dibaca berapa harokat? Wa ahsinu. Berapa harakat? 2. 2 harakat. Kenapa 2 harakat? Pertemuan apa? Doma Doma ketemu wau. bertemu wawu sukun. Kira-kira kalau misalkan bertemu, nah ini ingat, ini alif yang tidak berharokat tidak termasuk ya, tidak termasuk. Nah, jadi ini mah abaikan saja yang ini ya. Karena domah bertemu wawu sukun yang dibaca 2 harokat atau mad. Wa ahsinu. Bisa tidak ini dibaca 4 harokat? Kita Tidak. lihat huruf yang kita lihat dulu huruf yang depannya Bu, Pak ya. Kita lihat. Nah, huruf yang tuh lihat. Huruf di depannya ada inna. Ada alif berharokat ternyata Pak Bu. Ternyata ketika diwasolkan jadi berapa harokat? 4 sampai 5 harokat. Wa ahsinu inna. Nah, seperti itu. Ya, contoh yang lain nih. Contoh yang lain, lihat. Qalu bala. Balanya berapa harokat? 2. 2 harokat. Kalau saya tanpa alis, Nggak mungkin, mustahil nggak mungkin. atau tidak mungkin, mustahil ya. Mustahil nggak bisa. Tapi kalau yang ini, kalau yang ini, saya itu berikan bisa. tanpa alis. Bisa. Bisa karena bukan tanda alis ya yang membuat huruf na itu panjang. Tapi pertemuan ma 2 harokat bertemu dengan alif berharokat. Ketika wakof ya, Ibu Bapak ketika wakof di sini biasa 2 harokat syahidana. Tapi ketika wasol syahidana antaqulu. Nah, seperti itu. Contoh yang konkret Pak Bu, lihat. Nih, bala. Quran surah Al-Insyikok. Ini pasti pada tahu nih, pernah baca pasti ya. Quran surah Al-Insyikok biasanya Bapak Ibu bacanya berapa harokat ini ketika diwasol? Ayo Bu, Pak. Yang mana? Biasanya ini yang bala ayat 15. 2. Biasanya. Nah, biasanya 2 ya. Bala inna rabbahu kana bihi basira. Nah, biasanya gitu tuh. Ya. Tapi di sini ada mad 2 harokat bertemu dengan alif berharokat. Pak Bu, kira-kira berapa harokat nih? 4. 4 harokat. Betul sekali. Bala inna rabbahu. Nah, seperti itu. Jadi 4 harokat Pak Bu. Tergantung misalkan di sini kan karena ada wakof titik 3 ya. Biasanya ada yang membaca seperti ini. Innahu dhanna an lan yahura bala. Nah, karena wakof jadi 2 harokat tetap. Inna rabbahu kana bihi basira. Nah, seperti itu. Ya, kita coba cek kembali Quran surah Al-Insyikok ya, di Quran surah apa? Di Mushaf Madinah atau kita bukanya di sini dulu afwan. Biar lebih mudah ya.
Nah, Quran Madinah ya, Quran Madinah. Nah, ini Quran Madinah nih. Nah, Bu ya. Quran surah apa tadi? Al-Insyiqaq ya, Al-Insyiqaq. Kita lihat. Oke, ditunggu sebentar. Al-Insyiqaq. Mana nih Al-Insyiqaq? Nah, ini lihat. Ayat berapa tadi? 15. Lihat ayat 15. Nih, Bapak Ibu sekalian, ada bala? Ada. Ada ya? Ada alisnya tidak? Ada. Oh, Ya. ada alisnya. Jadi kalau di Mushaf Madinah itu full ya, full. Saya pernah menghatamkan dari Al-Fatihah sampai Anas, ternyata semuanya ada alisnya. Ya, hanya Mushaf Indonesia saja yang tidak ada tanda alisnya. Dan ternyata Ibu Bapak sekalian, Mushaf Al-Quran Indonesia itu berasal dari Bombay, India. Ya, jadi tulisannya dobet Arabnya, tanda bacanya itu berasal dari Bombay. Ya, jadi Mushaf Indonesia itu ngambilnya dari Bombay, sehingga jadi Mushaf Al-Quran Indonesia. Karena apa? Orang Indonesia lebih akrab dengan doma terbalik, fathah berdiri, kasroh berdiri. Jadi sehingga dipakai itu ya untuk tanda baca Mushaf Al-Quran yang ada di Bombay Timur Tengah gitu lah ya. Bombay Timur Tengah seperti itu ya. Bisa dipahami ya. Jadi catatannya apa tadi? Mad panjang 4 sampai 5 harokat itu bukan karena tanda alis, melainkan yang menyebabkan mad panjang 4 sampai 5 harokat itu ada apa? Mad 2 harokat. Mad 2 harokat bertemu dengan hamzah. Mad 2 harokat bertemu dengan alif berharokat. Nah, gitu ya. Jadi mad Jadi penyebab 4 sampai 5 harokat itu adalah pertemuan mad bertemu dengan hamzah atau alif berharokat. Nah, ini ya. Ini harus dicatat nih, Bapak Ibu sekalian. Biar prakteknya nanti oke. Karena targetan kita adalah Mushaf Al-Quran Indonesia. Baik, waktu kita terbatas sedikit lagi. Langsung kita akan coba mempraktekkannya. Siap ya? Baik. Langsung ke praktek karena sudah kita praktekkan tadi untuk polanya. Nah, untuk rumusnya ini satu-satu saja. Ya. Siap, saya praktekkan 1 kali di atas saja. Nanti sisanya Bapak Ibu sekalian. Ya. Oke, sebentar. Oke, di sini sudah bab wakaf ya. Baik, barangkali ada yang mau ditanyakan dulu, silakan boleh. Sebelum kita mulai. Barangkali ada yang mau Ya Ustadz, ditanyakan? mau tanya saya Ustadz. Silakan, boleh Bu. Saya mau izin bertanya Ustadz. Oke, silakan. Jadi atau cari amannya boleh gak misalnya diwakafkan saja Ustadz ya? Biar Betul, amannya boleh silakan. ambil 2 harokat aja gitu Ustadz ya. Boleh silakan. Atau sebetulnya insya Allah sih ya. Jadi untuk misalkan kalau misalkan kita coba cari aman, belum tentu juga ya, karena ibu bisa jadi ketika membaca Al-Quran posisinya wasol gitu kan ya. Jadi memang nanti kita akan belajar kok ya. Nanti kita akan belajar ya. Nanti ada cara-cara tertentu, ada untuk memudahkan ibu insya Allah ya. Untuk saat ini boleh silakan. Karena diwakafkan pun juga ini insya Allah aman ya. Karena apa? Kasus di Mushaf Al-Quran Indonesia ini adalah kasusnya di mad panjang 4 sampai 5 harokat yang tanda alis bertemu alif berharokat, Bu. Kalau yang ini nggak ada ya. Kalau yang ini nggak ada. Nah ini, Afwan, sedikit lagi. Saya lupa Pak Bu. Ada yang lupa nih di sini nih. Pertemuan madu harokat dengan huruf hamzah ya. Baik 1 kata maupun 2 kata nih. Ini lupa saya ya. Kalau 1 kata itu adalah alis bertemu hamzah. Kalau ini nggak usah nggak usah ini Bu, Pak ya. Pasti ada alisnya. Kalau yang ini ya. Karena ini posisinya adalah 1 kata, sawaun 1 kata. Ya. Jadi memang di Mushaf Al-Quran Indonesia pun juga tidak ada alisnya, pasti ada ya kalau yang ini ya, kalau yang 1 kata. Nah, yang kasus yang sering terjadi oleh pembaca itu adalah yang ini nih. Nah, yang ini yang 2 kata. Ya. Maksudnya 2 kata gimana? Ini ada fiha 1 kata. Abadan. Tuh, ini 2 kata. Kalau yang atas nggak bisa dipisahkan. Bisa tidak? Sawaun. Nggak bisa ya. Kalau misalkan kita membaca sawa 2 harokat baru sama halnya dengan kita ketika mengucapkan kalimat yang terputus. Ya.
kalimat yang terputus. Misalkan adalah menjadi adal lah. Ah. Gitu ya. Seperti itulah kurang lebih ya, biar terbayang ya. Nah, ini satu kata itu semuanya pasti ada alisnya. Tapi kalau yang ini Bapak Ibu sekalian, contohnya yang tadi tuh, ya ada yang tidak diberikan tanda alis, yaitu yang dua kata atau alis bertemu alif berharokat. Ya, kalau misalkan Ibu tadi menanyakan kalau misalkan berwakof boleh, tapi Ibu harus berwakof di sini nih, hati-hati berwakof di alis yang bertemu alifnya. Jangan sampai kita membaca yang ini Bu, ya sawa. Nah, ya itu nanti terputus ya. Jadi yang dua kata ya yang diperbolehkan. Itu oke? Sudah cukup Bu? Sudah terjawab atau masih perlu Iya, diproses sudah, ya? Ustaz. Oke, Sudah, alhamdulillah. sudah. Baik, siap Bu. Pak, kita akan praktekkan. Saya satu kali, semua satu kali. Sebelum ke sini kita akan praktek sama-sama dulu polanya. Biar lebih enak huruf ba ya. Bana bana ba ana ba a. Silakan. Bana bana ba Oke, siap. Saya praktekkan bagian atas. Ha illa khaifin. Silakan. 1, 2, 3. illa khaifin. Ingat, jangan sampai beda Ibu Bapak sekarang. Ibu Bapak sekalian, jangan sampai beda. Yang ini sama yang ini harus sama panjangnya ya. Harus disamakan. Baik, lanjutkan. Nah, kalau yang ini satu ya. إذ قال له ربه أسلم. Silakan. إذ قال له ربه أسلم. Siap, perlahan-lahan ya, perlahan-lahan. Ilmu yang sebelumnya sudah kita praktekkan lagi ya. Jadi sebagaimana yang saya sampaikan, kalau Ibu belajar 2 harokat, sudah lancar, baru nama 4 harokat, 2 harokat akan mengikuti. Gitu ya. Jadi akan mengikuti terus. Tuh, ya 2 harokat pun juga banyak. Berikutnya, ini masih satu Bu, Pak. Khudhu ma atainakum. Silakan. Khudhu ma atainakum. Nah, gitu. Siap ya? Oke, kita mulai. Fokus. Satu orang satu baris, ya. Satu orang satu baris. Dari mulai Ibu Ratna Handayani, ya. Panjangnya harus sama Bu. Di sini ada 2, hati-hati ya. Di sini ada 2 alis. Silakan. Yang lainnya mohon di-mute biar fokus ke Ibu. Wa'ahidna ila Ibrahim. Baik Bu. Masya Allah. Lanjutkan. Ini satu Bu. Ya. Alladzina Gak ada na Bu. Gak ada na. Barusan ada alladzina. Gak ada na-nya Bu. Hati-hati. Gak apa-apa, itu lidah kita yang terbiasa alladzina ya. Alladzija. Alladzija. Afwan Bu, di-nya kepanjangan, hati-hati. Jangan sampai jadi lebih dari 2 harokat. Cukup 1 ayonan. Alladzija. Nah, gitu. Alladzija minal ilmi. Nah, kalau disukunkan ilm. Alladzija minal ilm. Bagus. Thayyib. Satu lagi Bu. Hati-hati 2 Bu, konsistenkan, samakan. Bi ayatina ulaika. Sukunkan. Ya. Oke. Bi ayatina Afwan. ulaik. Oke, afwan. A-nya hati-hati Bu, 2 harakatnya harus konsisten 2 harakat. Barusan kepanjangan sedikit. Kepanjangan. Bi ayati. Nah, gitu coba. Bi ayatina ulaik. Masya Allah, tabarakallah. Sip, mantap Bu. Pertahankan Bu ya. Pertahankan. Nanti akan jadi latihan nih. Lanjutkan. Berikutnya Ibu Sri. Silakan. Yang di bawah. Nah ini. Silakan Bu.
Toyib. Nah, himnya coba dibaca 4. Kita sepakati mad aridnya dibaca 4. Ibrahim. Agak panjang. Nah, toyib. Bagus. Berikutnya, Bu. Satu alis. Ah, tu-nya kepanjangan, hati-hati. Tu-nya kepanjangan, Ibu, hati-hati. Tu'a, hati-hati. Bukan tu'a, tapi tu'alaikum langsung. Nah, gitu, toyib. Alhamdulillah. Lanjutkan, Bu. Berikutnya, hati-hati. Ja-nya panjang. Kulla. Tasdid kulla. Ah, maknya kepanjangan, hati-hati. Maknya masih kepanjangan, Ibu. Maja. Ah, ja-nya sedikit lagi, Bu. Satu ketukan lagi. Kurang panjang. Kulla. Afa kullama. Afa kullama. Ah, alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Pertahankan, Bu. Pertahankan. Nanti akan jadi latihan ya untuk semuanya. Oke, lanjutkan. Ibu Zainun, silakan. Paling bawah, Bu. Nih. Bi ahdi ufi bi ahdikum. Masya Allah, tayyib. Berikutnya. Ada 2, hati-hati, Bu. Konsisten kan? Khati'atuhu faulaik. Ah, Masya Allah. Sip. Berikutnya. 2 sama, Bu. Kullama adha'alahum. Ah, Masya Allah. Tabarakallah. Sip, Bu. Pertahankan ya. Oke, Ya. lanjut ya. Ibu Rena Mutia. Masya Allah. Silakan ke atas, Bu. Ibu Rena. 2, Bu. Hati-hati, Bu. Konsisten kan? Ha illa khaifin. Mantap. Bagus. Berikutnya, Bu. 1, Bu. Isqala lahu rabbuhu aslim. Masya Allah. Berikutnya. Khuduma Betul? khuduma Betul, Bu. Betul. 2. khuduma atainakum. Nah, Masya Allah, tabarakallah. Ini hati-hati. Ini apa? Bukan alif berharokat. Jebakan ya itu ya. Iya, jebakan. Dikhawatirkan ada materi yang tadi tuh ya, tanpa Iya. tanda alis. Insya Allah untuk latihan ada alis semua. Cuman yang tadi cuman catatan aja, Bu. Ya, jadi aman di sini nggak akan ada jebakan, Bu. Ya, kalau Baik. apa ada alis tanpa ada harokat itu nggak termasuk. Ya, Tetap sip. 2 ya. Alhamdulillah, Ibu Rena Mutia ya. Mantap, Bu. Pertahankan, Bu. Berikutnya Pak Hari, silakan. Pak Hari, iramanya disesuaikan saja, Pak. Kalau misalkan ketinggian diturunkan saja. Silakan. Ada 2, Pak. Hati-hati, Pak. Wa ahidna ila Ibrahim. Oh iya, Pak. Bagus. 1, Pak. Alladzi ja'aka minal ilm. Masya Allah. Lanjut. 2, Pak. Hati-hati. Konsisten kan. Bi ayatina ulaik. Masya Allah. Tabarakallah. Pak Hari. Lanjutkan ya. Mantap, Pak. Pertahankan. Nanti jadi latihan. Oke, Ibu Heidi. Siap, Ibu Heidi? Siap ya? Ayo, Bu. Di sini 1, Bu. Yang mana Ustadz? Ini. Ini nih. Yang ini. Yang saya lingkari. Ya Ustadz. Ya. Wa ilaha abaika Ibrahim. Nah, Insya Allah. Lanjut. 1. Allati an'amtu alaikum. Iya.
Afakullama ja'akum. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Sip, ya alhamdulillah. Semuanya sudah lancar, sudah oke. Bapak Ibu sekalian pertahankan. Nah, coba nanti kita akan cek di latihannya. Seperti biasa ya, untuk latihannya kita nanti evaluasi ketika pertemuannya. Tapi tetap, latihannya harus ada ya. Latihannya harus ada untuk memurojaah, dan juga nanti Bapak Ibu sekalian mempraktekannya, kalau tidak salah di sini tes IPA semua ya. Semua ya. Nah, jadi polanya semua dipraktekkan. Untuk latihannya ada, insya Allah. Silakan nanti, insya Allah tes IPA akan mengirimkannya. Kalau tidak salah, semua praktekan ya. Ya. Oke, oke seperti itu. Baik, Bapak Ibu sekalian, silakan barangkali ada yang ditanyakan dulu. Waktu kita sudah habis di halaman 9, insya Allah ya. Nanti kita lanjutkan di pekan yang akan datang ya. Oke, barangkali ada yang mau ditanyakan lagi. Gimana levelnya, nambah ya, Ibu Bapak? Nambah ya. Iya, nambah kan, dari 2 rakaat jadi 4. Nanti sesudah 4 gimana, Bu? Masih nambah 6 itu kan ya. Nanti insya Allah cuma 3 ya. 2 rakaat, terus 4 rakaat sama 6 rakaat. Tapi insya Allah mudah-mudahan harapannya ilmunya seringan ini ya, seringan ini. Ibu Bapak dicek semuanya bisa. Dan alhamdulillah ini sesuai dengan pengalaman batch yang pertama. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, satu grup itu semuanya rata bisa ya. Mudah-mudahan di grup ini pun juga alhamdulillah. Mudah-mudahan Ibu Bapak sehat ya. Ibu Bapak sehat, Amin. bisa gabung terus ya, semangat terus, dan juga lebih lebih semangat lagi dan menyenangkan insya Allah ya. Belajar itu insya Allah kalau misalkan kita sudah dapat materi yang kita pahami, itu menyenangkan Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan itu datangnya dari Allah ya. Kemudahan dari Allah itu fahal mimudakir, ingat ya, walaqad yasyarnal Quran, sungguh kami mudahkan Al-Quran, kata Allah ya. Tapi kan ketika saya tanya kepada Bapak Ibu sekalian, Pak, Bu, kalau belajar Al-Quran susah tidak? Faktanya memang susah. Tapi yang dimaksud fahal mimudakir ini adalah ini, Bu. Ketika Ibu belajar, disikapi dengan menyenangkan, disikapi dengan ringan, ringan belajar itu ya. Bahkan diringankan dengan apa lagi? Diringankan dengan hasil pahala yang akan kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu ya, yang lebih utama adalah pahala. Saya ada motivasi dari para ulama ya. Ini saya catat ya karena ini luar biasa Bapak Ibu sekalian. Yaitu kata yang mana bunyinya adalah makana aktsaru fi'lan kana aktsaru fadlan. Amalan yang lebih banyak pengorbanannya. Amalan yang banyak pengorbanannya lebih banyak keutamaannya tuh ya. Jadi ketika Ibu sekarang itu banyak pengorbanannya, Bu, Pak ya. Waktu kita korbankan. Apalagi waktu istirahat pun juga kita korbankan. Harusnya kan jam segini sudah kemana gitu Pak Bu ya. Tapi Bapak Ibu dimanfaatkan. Waktu begadangnya bermakna insya Allah ya. Berpahala gitu kan ya. Terus apalagi tenaga kita, kesehatan kita, harta kita pun juga sama. Kita korbankan ya. Capek kita pun juga korbankan. Insya Allah itu akan menjadi nilai amal soleh, pahala untuk Bapak Ibu sekalian ya. Tapi ingat, harus kita pegang niat yang pertama adalah mengharap pahala dari Allah dan Allah meridhoi kita insya Allah ya. Itu untuk hasil insya Allah Bapak Ibu sekalian, untuk hasil kalau kita berusaha, Allah pun juga akan memberikan hadiah kepada kita, yaitu kenikmatan dalam belajar, kenikmatan dalam membaca. Saat ini Bapak Ibu sekalian sekarang sudah konsisten nih, ada 4 harokat. Amalkan terus ya, sesudah diamalkan terus nanti akan merasakan betapa nikmatnya ketika ternyata belajar tajwid itu aturannya seperti ini gitu ya. Ketika kita membaca dengan fokus, ternyata nambah lagi kefokusan kita dalam membaca Al-Qur'an. Seperti itu ya. Alhamdulillah. Semangat terus Bapak Ibu sekalian. Baik. Ada yang mau ditanyakan? Pak Hari sudah cukup, Pak Hari? Ini boleh izin lagi Oke, boleh. Ustaz. Silakan, Bu. Ini Ustadz, Ya, gimana, Bu? kan suka denger tuh orang tuh baca Yasin tuh buru-buru tuh Cepat, Ustadz. Bu ya. Betul. Kadang ya. Nah, tuh gimana Ustadz kan? Ya suka denger nih misalnya Yasinan datang di rumah tuh kan. Nah, tuh gimana tuh Ustadz? Iya. Saya kan juga kadang lagi belajar baca Al-Mulk, Al-Waqiah gitu tuh. Misalnya harokatnya yang 4 itu misalnya.
Ya kadang kan kalau subuh agak sambil ngantuk-ngantuk gini Ustadz. Misalnya agak Iya kurang betul pas betul. tuh bagaimana gitu Ustadz. Oke. Mohon Oke. penjelasannya Nah, jadi Ustadz. oke. Baik, saya kembalikan kepada perintah Allah ya, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Muzammil ayat keempat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Sebetulnya tugas kita itu harus mentartilkan bacaan. Bagaimana cara mentartilkannya? Yaitu tajwidul huruf wa ma'rifatul wukuf, mentajwidkan. Mentajwidkan ini kan luas, Bu ya, mau makhraj, panjang pendek, dengungan, kekonsistenan, itu tajwid ya. Tajwidul huruf wa ma'rifatul hukm. Bab mewakafkan pun juga itu diperhatikan, ada aturannya ya. Nah, bagaimana dengan cara baca? Ternyata para ulama, Bapak Ibu sekalian, memberikan aturan ya. Aturan, ada bacaannya. Kalau bahasa dibahasakan ya, diartikan langsung ya. Ada bacaannya yang cepat, ada bacaannya yang lamban sekali. Yang ketiga berarti ya. Nah, yang tengah adalah tidak cepat, tidak lamban. Nah, yang tengah ini, yang tidak cepat, yang tidak lamban, yang termasuk bacaan yang masuknya ke tartil. Karena apa? Para ulama mengatakan hader ya, bacaan yang cepat itu hader. Bacaan hader itu diperuntukkan, ada yang mengatakan untuk memurojaah hafalan. Bapak Ibu sekalian, untuk memurojaah hafalan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'adzim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla memurojaah hafalan. Untuk siapa? Untuk sendiri. Bukan untuk diperdengarkan oleh orang lain. Terus ada ulama yang mengatakan bacaan hader itu untuk dipraktekkan di sholat tarawih ya, di sholat tarawih di bulan Ramadan. Tapi yang ditunjuk itu bukan Indonesia. Seperti imam tarawihnya Timur Tengah. Nah, itu kata para ulama ya. Seperti bacaannya Imam Timur Tengah. Kan Imam Timur Tengah mah cepat tapi enak gitu dengannya. Jadi tetap tartil gitu kan ya. Nah, diperuntukkan untuk imam sholat taraweh. Nah, kalau untuk sholat fardu itu enggak disarankan, gitu ya, bacaan hadar itu. Yang disarankan itu adalah bacaannya tahqiq atau bacaannya tartil, penengah ya. Adapun bacaan tadwir yang paling lambat itu baru untuk belajar. Nah, berarti yang tadi Ibu Bapak sekalian, kalau misalkan ada yang baca Yasin, Al-Kahfi gitu kan ya, sama-sama tapi dengan bacaan cepat, itu pasnya di mana? Apa pasnya di mana berarti? Apakah di hadar yang kata para ulama untuk memurojaah hafalan, untuk apalagi untuk menjadi imam tarawih seperti di Timur Tengah gitu kan ya. Masuk tidak tuh? Enggak masuk berarti Bu. Kalau misalkan kita mengikuti aturan itu, aturan tajwid ya. Terus ada bacaan tahqiq ataupun tartil. Itu tidak cepat, tidak lamban. Yang mana tartil itu kalau dari segi ketukan ukuran itu tidak terlalu cepat. Tapi bisa disimak. Oh, ini didengung. Oh, ini dibaca 4 harokat. Yang mana tadi kan kata Ibu enggak ketahuan tuh yang 4 harokatnya yang mana, yang 2 harokatnya yang mana. Berarti enggak tartil tuh. Gitu ya. Terus yang ketiga tadwir, masuknya ke bacaan yang paling lamban sekali untuk belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu kan bacaan yang untuk belajar. Nah, berarti di antara 3 ini yang sudah dipilihkan oleh para ulama tajwid, itu yang mana? Berarti kan nggak masuk berarti ya. Nah, nanti masuk kepada ketartilan, Bu. Ya, jadi ketika kita membaca itu, kita mengejar apa? Ya, kita mengejar waktu. Apakah kita mengajar kenikmatan dalam membaca Al-Qur'an, gitu kan ya? Nanti masuknya ke sana, gitu kan ya? Terus Rasulullah pernah mengatakan bahwa Rasulullah pernah berjalan di suatu tempat, mungkin pernah saya sampaikan. Terus ketika itu Rasulullah pernah mendengarkan ada seseorang yang membacakan Al-Qur'an. Dan ternyata pembaca Al-Qur'an itu nangis sampai bercucuran air mata. Dan Rasulullah mendekati sampai beres tilawahnya, langsung Rasulullah mengatakan warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Kata Rasulullah, hada tartil, inilah bacaan Al-Qur'an yang tartil. Tuh, yang tartil itu berarti kita harus sampai nangis, Bapak Ibu sekalian, ya. Kata Rasulullah, yang bacaan tartil, hada tartil itu adalah ini bacaannya, ya. Dengan penuh perlahan-lahan, dengan penuh ketenangan, pentadaburan, keikhlasan dalam membaca Al-Qur'an, ya, tidak tergesa-gesa, itu berarti Bu. Ya, kalau misalkan kita ngukurnya waktu,
maka dari itu berarti kita mengejar waktu berarti ya. Jadi misalkan membaca Yasin itu kita harus 5 menit beres gitu kan ya. Nah gitu ya. Jadi nanti masuknya ke situ. Dan saya pun juga pernah mengisi kegiatan seperti Odoj One Day One Juz di Bandung ya. Itu pernah ngebahas tentang ini Bu, menghatam Al-Quran ya. Jadi menghatam Al-Quran itu khususnya misalkan kita di bulan Ramadan. Nah ini mudah-mudahan kita bisa sampai ke bulan Ramadan ya. Mudah-mudahan Allah masih memberikan usia kita dan kita coba ya dengan cara yang berbeda ya. Ketika kita di bulan Ramadan, apakah ingin menghatam Al-Quran? Ingin pasti ya. Tapi nanti ketika menghatamkan Al-Quran itu, para ulama, para guru-guru bahkan menyarankan lebih baik menikmati bacaan Al-Quran daripada kita mempercepat bacaan Al-Quran. Itu. Karena beda, Bu. Kalau misalkan kita menikmati, karena apa? Kenapa Rasulullah sama Allah Subhanahu wa taala diperintahkan warattilil Qur'ana tartila? Ketika itu di Quran surah Al-Muzammil, Rasulullah ketika itu sedang diuji. Ketika mulai dakwah, gitu ya, diuji oleh lingkungannya yang sudah bermaksiat kepada Allah dan Rasulullah sudah diangkat menjadi rasul. Kalau Rasulullah ketika melakukan sesuatu hal apapun itu wahyu, Bapak Ibu sekalian ya. Tapi ketika itu Rasulullah menunggu wahyu. Jadi tidak melakukan apapun. Jadi hanya terdiam diri saja, hanya berselimut saja, maka itu turunnya Quran surah Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil. Ya, jadi seolah-olah Allah mengatakan, "Hei, orang yang berselimut, bangun, salat malam, tahajud gitu kan ya, tahajud untuk memperkuat jiwa Anda gitu kan ya. Yuk tahajud dan baca Al-Quran dengan perlahan-lahan, dengan tartil, sehingga hati kamu ya kalau misalkan ditafsirkan sekilas gitu ya, sehingga hati Rasulullah itu akan tenang, kuat, tentram dan terenyuh." Jadi ibu-ibu sekalian, pernah tidak kalau misalkan di bulan Ramadan kita membaca Al-Quran, semakin lama membaca Al-Quran semakin terenyuh hati kita. Tapi dalam artian tartil ya, maksudnya tidak cepat gitu kan, tidak terburu-buru. Tapi semakin lama kita membaca Al-Quran, semakin hati ini terenyuh. Nanti dirasakan, mungkin bisa jadi Ramadan sekarang ibu bapak bisa merasakan, jangan mengejar targetan yang cepat ya, tapi kita mengejar nikmatnya dalam membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Nanti akan beda ya. Meskipun targetan kita pengen hatam ya pasti. Saya pun juga akan membuat program Bu. Ya, saya pun juga akan membuat program sepertinya programnya di TikTok tuh. Ya, program menghatam Al-Qurannya di TikTok nanti ya untuk di bulan Ramadan kita awali diprogramkan di TikTok ya, menghatam Al-Quran bersama-sama seperti itu. Nanti akan kerasa beda tuh ya. Itu sih Bu sepengetahuan saya ya. Jadi bagaimana hukumnya gimana tuh kalau seperti itu, yaitu jadi tergantung kepada niat kita gitu kan. Kalau misalkan untuk mengejar waktu, untuk memaksakan biar peserta itu membaca bersama-sama gitu kan ya, tanpa mempelajarinya, maka nanti jadinya seperti itu. Jadi ketika misalkan membaca Al-Quran bersama-sama, Yasin, Al-Kahfi bersama-sama itu dengan beriringan langsung gitu kan. Sedangkan ustadznya itu yang atau pembaca yang mengikutinya atau yang membacakan itu cepat gitu kan. Pasti ibu bapak sekalian kegusur-gusur terus. Wah, belum juga ayat 1 beres ini udah 2, 3, 4, tiba-tiba 5 menit sudah beres gitu. Nah gitu kan ya. Itu memang realita yang sedang terjadi ibu bapak ya. Memang harap kita ya maklumi lah ya, karena bisa jadi kalau misalkan sudah kita pelajari, sudah kita pahami, sepertinya nggak akan seperti itu sih sebetulnya ya. Oke, mungkin hanya itu saja Bu. Jadi kalau misalkan ya sarannya gimana, ya sarannya memang jangan ngejar waktu sebetulnya. Kita lebih kepada tumaninah ketika membaca Al-Quran, tumaninah, tenang, tentram kan. Tartil itu di situ kan perlahan-lahan, itu bukan hanya bacaannya perlahan-lahan, tapi ketenangan dalam membaca Al-Quran gitu Bu ya. Sepengetahuan saya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab ya. Seperti itu Bu. Oke. Ustaz, syukran Ustaz. Masya Allah ya. Mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kita ilmu dan juga mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kemudahan, kelancaran untuk kita semua. Mudah-mudahan adanya program ini banyak pertanyaan-pertanyaan di antara ibu bapak sekalian mudah-mudahan terjawab ya. Dan mudah-mudahan juga menjadi ilmu untuk saya. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan seperti ini akan menjadi ilmu buat saya Pak Bu ya. Barangkali nanti suatu saat ada yang bertanya kembali, itu jawabannya akan sama seperti itu kurang lebih ya. Maka itu khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu, itu betul-betul sekali kerasa sekarang ya. Saya belajar kepada ibu bapak ya, kepada peserta. Adanya modul ini pun juga ini
hasil dari pada adanya peserta ibu bapak gitu ya, adanya peserta sobat ngaji. Kalau di sobat ngaji belum ada peserta yang ingin ikut privat, itu tidak akan terjadi ada modul seperti ini ya, karena adanya ibu bapak sehingga saya berikhtiar, kita berikhtiar sobat ngaji untuk menyusun cara-cara membaca Al-Quran dengan mudah. Maka dari itu di sini kan judulnya adalah solusi lancar membaca Al-Quran. Mudah-mudahan ini sebagai doa saja ya, seperti itu. Mohon doanya ya Ibu Bapak sekalian, mudah-mudahan sobat ngaji ini bisa menyusun modul yang memudahkan Bapak Ibu dalam belajar dan juga mudah-mudahan menjadi solusi untuk yang lainnya ya. Kalau Ibu Bapak sudah hadir, alhamdulillah. Mudah-mudahan ini Allah takdirkan biar kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang mempelajarinya, seperti itu ya. Mungkin hanya itu yang bisa disampaikan. Adapun ada pertanyaan lagi sepertinya dibatasi dulu ya karena sudah mau jam 10 malam nih Ibu Bapak ya, nggak kerasa nih Masya Allah ya. Mudah-mudahan tetap semangat. Iya tuh, Masya Allah. Ya. Oke ya, tetap semangat Bapak Ibu sekalian. Ini baru pembahasan dasar awal Insya Allah, tapi kita ingat Bu ya, ingat nih. Satu hal yang tentunya harus kita sikapi dalam belajar, kita tidak usah tergesa-gesa. Sama ya, ketika belajar pun juga kita jangan mengukur cepatnya. Ya, meskipun apalagi kalau misalkan di antara Bapak Ibu sekalian sudah belajar, sudah bisa, sudah lancar, harapan saya itu ketika Ibu Bapak mempelajari modul ini, harapan saya Ibu Bapak bisa pegang modul ini dan ajarkan kepada yang lainnya. Itu harapan saya ya. Dan saya sangat bahagia sekali kalau misalkan Bapak Ibu menyampaikan kepada yang lainnya. Hadiahnya sudah barang tentu Bapak Ibu pun juga sudah mengetahuinya, yaitu jariah ya. Jariah, dan ini akan dipakai oleh semua orang dan juga bagi semua orang yang ingin mengajarkan kepada siapapun bisa silahkan pakai saja dengan senang hati ya, dengan senang hati Ibu Bapak dapat ilmunya, sampaikan kepada yang lainnya. Itu ya. Itu nasihat dari guru ya. Jadi saya sampaikan lagi kepada Ibu Bapak, mudah-mudahan kita mendapatkan ganjaran pahala yang lebih dari Allah Subhanahu wa taala dan kita sama-sama beramal jariah ya. Saya beramal jariah tenaga, fisik, pikiran dan juga yang lainnya. Ibu pun juga sama, Ibu Bapak juga. Pikiran, tenaga, fisik, apalagi harta yang Bapak keluarkan insya Allah itu akan jadi jariah. Jadi jariah insya Allah ya. Amin. Baik, kalau diperpanjang akan menjadi panjang, kalau diperpendek ya kita jadi pendek. Oke, pokoknya intinya semangat terus insya Allah ya. Dan juga syukron kepada Teh Sipa yang senantiasa menemani kita nih, Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan Teh Sipa sehat selalu ya. Dan juga mudah-mudahan berkahnya Teh Sipa ya akan didapatkan. Dan semuanya pun juga insya Allah ya. Baik, kita tentunya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bersama-sama, mudah-mudahan Allah tetapkan terus hati kita semangat dalam belajar Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Aku qouli hada wa astagfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Teh Sipa. Sama-sama Ibu Bapak. Ya, terima kasih banyak Pak Ustadz untuk pemaparan materi pada malam hari ini di modul B ya, Masya Allah. Seterusnya kita bisa menimba ilmu di modul-modul berikutnya, dan juga ini tidak sedikit untuk kita pribadi, juga untuk Bapak Ibu semua yang sudah hadir pada malam hari ini. Dan insya Allah untuk latihannya nanti kita akan coba lagi di luar kelas nanti, dan PR-nya seperti biasa nanti akan disampaikan melalui WhatsApp grupnya ya, seperti itu Bapak Ibu semua. Dan insya Allah kita akan berproses bersama-sama dan tetap terus bersemangat untuk Bapak Ibu semua. Sejauh ini apakah ada yang mau ditanyakan sebelum Zoom-nya kita akhiri Bapak Ibu semua? Apakah sudah cukup? Baik, jika tidak ada, karena waktu juga sudah menunjukkan pukul jam 10 malam, mari kita cukupkan. Terima kasih banyak kepada Pak Ustadz Ali yang sudah hadir, meluangkan waktunya dan juga sama-sama Teh Sipa. ilmunya. Terima kasih banyak kepada Bapak Ibu semua juga yang sudah bergabung, menyimak dan juga belajar bersama. Insya Allah kita akan bertemu kembali di pertemuan berikutnya dalam keadaan sehat walafiat, diberikan keberkahan dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah segala informasinya akan Sipa infokan lewat WA-nya ya.
Bapak Ibu semua, dan mari kita akhiri acara Zoom kali ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil Juga alamin. doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik Bapak Ibu semua, Sifa mewakili tim Sobat Ngaji. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Terima kasih, Pak Ustaz Ustadz. Abi. Sampai jumpa Semua. kembali minggu depan, Pak Bu. Selamat Terima malam, kasih. selamat beristirahat. Sampai ketemu besok minggu depan. Ya betul Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum. Sama Ibu Rena.